Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Arfianto, NIM 51904111032. Akan menjadi moderator dari pembicaraan mengenai hutang luar negeri negara Indonesia. Penambahan utang luar negeri selalu menjadi polemik di tanah air. Selama ini, hutang jadi jalan keluar untuk mengatasi defisit APBN. Dan setiap era pemerintahan, hutang Indonesia selalu mengalami peningkatan. Pada bulan Februari 2021, tercatat Indonesia memiliki hutang luar negeri sekitar lebih dari 6.000 triliun rupiah. Lalu, untuk apa Indonesia sampai harus berhutang sampai triliunan rupiah? Selengkapnya akan kami bahas pada podcast kali ini. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota yang akan berbicara dan menanggapi. Di sini mulai dari yang pertama, Kevin Alfian dengan NIM 51904111004. Lalu Randi Prima dengan NIM 51904111017. Lalu Ergi Hafiz dengan NIM 51904111025. Lalu Nuki Ari dengan NIM 51904111026. Lalu yang terakhir Dimas Mabrur dengan NIM 51904111041. Baiklah, saya akan memulai tanya jawabnya. Menurut teman-teman nih, apakah penting sebuah negara itu berhutang? Menurut saya jelas penting. Karena hutang itu diperlukan untuk kebutuhan belanja negara seperti penyediaan fasilitas kesehatan, ketahanan pangan, dan pembiayaan pembangunan untuk penyediaan infrastruktur dan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Sehingga hutang itu diperlukan bagi sebuah negara. Kalau menurut saya juga penting karena hutang itu sendiri digunakan untuk menutup defisit. Dikarenakan penerimaan negara yang tidak pasti. Jadi negara itu punya alokasi belanja yang dianggarkan secara rutin. Anggaran untuk belanja negara didapatkan dari berbagai penerimaan seperti pajak, pendapatan BUMN, denda, retribusi, dan hibah. Nah, jumlah anggaran negara itu tidak sama tahunnya. Namun yang pasti anggaran negara yang ditetapkan itu harus dipenuhi. Sehingga saat penerimaan rendah, diperlukan instrumen untuk menutupi kekurangan anggaran. Misalnya utang ke lembaga internasional seperti IMF, ADB, World Bank, atau pinjaman dari negara lain. Oke. Jadi menurut Hafiz dan Kevin penting ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu adakah undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang hutang negara? Ada, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60% dari PDB. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang menjelaskan secara rinci tentang surat utang negara. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang tata cara penggadaan pinjaman dan atau penerimaan hibah luar negeri serta penerusan pinjaman atau hibah luar negeri. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah Indonesia hidup tanpa utang luar negeri? Oke, baiklah. Saya akan menanggapi. Kalau melihat lagi dari berbagai masalah seperti yang sudah diungkapkan oleh teman-teman sebelumnya, masalah hutang luar negeri untuk menutup defisit anggaran itu memang tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun infrastruktur dan pendidikan. Itu sah saja. Bukan soal masalah Indonesia gemar berhutang ya. Tapi ini memang sebuah pilihan untuk mengatasi dan keluar dari masalah defisit anggaran. Karena penerimaan negara itu tidak selalu sama tiap tahunnya. Sehingga untuk kelancaran pembangunan infrastruktur diperlukan sebuah hutang negara. Jadi bisakah kalau Indonesia hidup tanpa hutang luar negeri? Tentu jawabannya tidak. Itu pendapat Menurut saya sebenarnya bisa. Sebenarnya memungkinkan jika pembangunan di Indonesia tidak menggunakan utang.
namun akan banyak anggaran yang dipangkas. Masalahnya, anggaran kementerian atau lembaga mana yang akan dipotong? Tidak mungkin gaji pejabat negara, PNS, TNI atau Polri. Begitu juga dengan anggaran pendidikan. Kementerian Keuangan juga tidak bisa memangkas anggaran pembangunan infrastruktur. Karena jika dilakukan, maka proyek-proyek seperti MRT, LRT, pembangunan jalan raya, dan tol di berbagai daerah akan berhenti. Alhasil, kelancaran pengiriman logistik dan transportasi masyarakat juga terhambat. Tersebut ini akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Baiklah, jadi ada yang menanggapi bisa dan tidak bisa ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Menurut teman-teman sebagai masyarakat umum, setuju tidak sih jika hutang luar negeri Indonesia terus naik bahkan hingga ribuan triliun rupiah? Kalau saya pribadi setuju, karena hutang itu diperlukan untuk pembangunan negara, untuk kepentingan se-urgent infrastruktur dan pendidikan. Hutang adalah pilihan yang rasional. Kalau menurut saya juga setuju, karena utang negara itu salah satu manfaatnya untuk mengejar ketertinggalan, misalnya ketertinggalan di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia atau SDM. Ketertinggalan di kedua bidang ini sangat mendesak untuk segera dikejar. Meski terbilang tinggi, namun manfaatnya baru dirasakan puluhan tahun mendatang. Kalau menurut saya kurang setuju. Karena jika hutang negara itu sangat tinggi hingga ribuan triliun, pasti suku bunga juga akan sangat besar. Pemerintah juga kesulitan untuk melunasinya, sehingga jumlah utang semakin lama semakin naik dan menumpuk. Dampaknya berimbas pada devaluasi mata uang bila suatu negara mengalami kondisi gagal bayar utang. Maka kecenderungan alaminya adalah menurunkan beban bayar utang. Maka kecenderungan alami tersebut mengakibatkan mendevaluasi mata uang negaranya. Devaluasi adalah upaya untuk menurunkan nilai daya beli mata uang domestik. Jika ini dilakukan, hal tersebut akan menurunkan tingkat kepercayaan perekonomian negara. Kalau saya kurang setuju dengan Hafiz. Hutang negara itu diperbolehkan untuk pembangunan negara yang kekurangan anggaran. Ya, memang akan ada dampak seperti devaluasi mata uang. Tapi itu hanya akan terjadi jika pemerintah tidak sanggup membayar. Tapi sejauh ini, kalau kata Menteri Perekonomian, hutang masih terkendali dengan suku pinjaman bunga yang terjangkau. Selain itu, semua negara juga memiliki hutang, bukan hanya Indonesia saja. Bahkan negara maju sekalipun juga memiliki hutang yang jumlahnya melebihi negara Indonesia. Kalau saya pribadi, bukan masalah setuju atau tidak setuju ya. Hutang memang perlu untuk pembangunan, tapi pemerintah juga harus lebih meminimalisir jumlah hutang negara. Mana yang menjadi prioritas, dan selama hutang dapat dikelola dengan baik, resikonya terkontrol, serta bunga pinjamannya terjangkau, maka hutang tidak jadi masalah, kalau menurut saya. Baiklah, kita telah berada di akhir pembicaraan kita. Kita dapat mengambil sebuah solusi, yaitu pemerintah harus lebih bijak dalam merumuskan suatu kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan APBN sebelum berhutang. Selain itu, defisit anggaran pemerintah hendaknya tidak dipergunakan untuk membiayai subsidi BBM, namun dipergunakan untuk menambah pengeluaran pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi langsung secara positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kita juga dapat menarik sebuah kesimpulan jika hutang akan mempunyai berbagai dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Tapi di sisi lain, negara memang diperbolehkan berhutang untuk kemajuan Indonesia, atau lebih tepatnya untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.